Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil judul RBL Fisika 1 Menerapkan Hukum Bernoulli pada Layang-Layang. Kami dari kelompok 13 TPB 5 yang beranggotakan nama saya Sarita Aprianti dengan NIM 122270080 dari Prodi Kimia. Nama saya Rafli Prabu Darmawan dengan NIM 122450140 dari Prodi Sains Data TPB 5. Nama saya Ahmad Andika Pratama Putra dengan NIM 122900087 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nama saya Nurul Al-Fajar Gumel dengan NIM 122450127 Prodi Sains Data. Nama saya Parman Sahat Marulitua dengan NIM 122290100 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Sebelumnya, apa itu hukum Bernoulli dalam fluida dinamis? Daniel Bernoulli, ilmuwan asal Jerman, mengemukakan hukum Bernoulli bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Fluida dinamis memiliki karakteristik yaitu fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Dalam kasus ketika seorang anak akan menerbangkan layang-layang, maka ia harus berlari atau menyiapkan ancang-ancang yang cukup jauh, kemudian menarik talinya hingga layang-layang itu terbang ke atas dengan memanfaatkan hembusan angin. Bagaimana suatu layang-layang tersebut akhirnya dapat terbang dan bagaimana mekanismenya akan dibahas pada slide berikutnya. Faktor-faktor yang membuat layang-layang dapat terbang. Faktor layang-layang dapat terbang yaitu 1. Desain pada layang-layang. Suatu layang-layang dapat terbang karena beberapa faktor. Pertama adalah masalah pada desainnya. Pada layang-layang, desainnya dibuat simetris. Artinya, bila dipotong membujur maupun melintang, akan diperoleh dua bagian sama ukuran. Sehingga saat terbang ia memiliki keseimbangan. 2. Gaya angkat aerodinamis. Gaya angkat pada layang-layang ketika kita lihat layang-layang terbang dalam posisi miring, hal itu terjadi karena ada gaya yang mengangkat layang-layang tersebut. Gaya angkat atau dalam kurung lift dapat dihasilkan karena adanya perbedaan kecepatan di antara permukaan, sehingga terjadi perbedaan tekanan udara permukaan atas dan permukaan bawah layang-layang. Aliran udara di atas lebih besar daripada di bawah layang-layang, sehingga tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah layang-layang, sehingga menimbulkan gaya angkat pada layang-layang. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli. Yang ketiga, aliran udara. Ketika adanya aliran udara, layang-layang mengalami gaya aksi dan reaksi yang memberikan dorongan layang-layang untuk naik ke atas, serta dapat juga mengubah arah gerak layang-layang. Keempat, adanya benang sebagai penyangga. Di sini, benang sebagai penyangga berpengaruh karena dapat membuat layang-layang memiliki tegangan tali. Tegangan tali pada layang-layang membuat layang-layang bisa bertahan di udara, dan gaya tegangan tali dapat menyeimbangkan berat dari layang-layang tersebut. Gaya berat yang dimiliki oleh layang-layang ditahan oleh gaya angkat dari hembusan angin yang menyebabkan layang-layang tidak dapat jatuh ke bawah.
sedangkan tali atau benang digunakan sebagai penahan yang menjadikan kondisi layang-layang stabil di udara. Gaya angkat aerodinamis ini diperoleh dari adanya perubahan kecepatan udara yang menantang layang-layang. Bila ada udara dengan massa m bergerak dengan kecepatan v, kemudian menabrak layang-layang dalam selang waktu t, atau udara jadi berhenti, maka layang-layang akan mendapat gaya sebesar F sama dengan mv per t. Sekian paparan tugas RBL dari kelompok 13 TPB 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.